Mental block tuh bukan sesuatu yang udah biarin aja. Ya kecuali memang hidup kita maunya begitu-gitu aja ya nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau buat saya enggak, saya mau tembus batas. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel NLP for Business untuk Indonesia. Nah, kali ini kita mau bahas mental block nih. Apa itu mental block? Seperti apa menghilangkannya? Cara mengidentifikasinya kayak gimana? Nah, kita tanyakan ke Coach Arif ya. Oke, sebelum masuk ke topik kali ini, kita sapa dulu Coach Arif. Hai Coach. Halo. Sehat Coach? Sehat. Rapi banget mau pergi Coach. Iya, kondangan, mau kondangan. iya. Tapi kan memang setnya harus begini kan? Oh iya betul. Iya. Pencitraan. Oh iya betul. Depan kamera ya Coach. Di depan kamera pencitraan ya. Ada orang pencitraan ngomong, ada, gua. Ya, Coach Arif nih. Oke Coach, Ya. aku mau tanya nih Coach. Mental block itu tuh sebenarnya apa sih Coach? Mental block adalah sebuah yang namanya mental kan berarti di pikiran ya. Berarti adalah sebuah pikiran yang menghambat kita untuk mencapai sesuatu. Oke. Yang paling gampang sederhana ya. Misalkan contoh kalau konteks adalah pelajar sekolah itu ketika dia belajar dia nggak bisa pelajaran tertentu dengan ajaran gurunya, maka dia muncul mental block. Dia akan menganggap bahwa gua nggak bisa matematik, susah banget itu. Nah, ketika mental block ada, maka apapun yang dikerjakan menjadi tidak bisa. Karena dia sudah punya mental block duluan, belum ngerjain nih. Udah nyerah duluan ya? Gua nggak bisa, gua nggak bakat. Nah kayak gitu, itu mental block. Kalau dalam konteks bisnis, mental block berpengaruh apa? Contoh, orang yang tidak pernah jadi sales, suruh jadi sales. Maka muncul mental block. Jadi bilang, gue gak bisa jualan. Gue gak ngerti caranya jualan. Itu yang disebut namanya mental block. Oke ya? Contoh lagi. Kita kan punya tim dulu tuh. Dia programmer, dia kita pindahkan ke digital marketing. Karena orangnya menurut saya, orangnya cukup analytical. Nah kalau orang analytical, dalam konteks dia berani berbicara, menurut saya ini orang cocok nih jadi digital marketing, ya bukan tinker dalam arti membuat program, beda konsepnya. Nah ketika waktu kita tawarkan apa yang terjadi? Dia sempat nangis, dia sempat bingung, dia sempat nggak nyaman. Itu yang disebut namanya mental block. Karena dia bilang aku nggak bisa Pak, aku nggak mampu. Lucunya waktu bilang dia nggak bisa nggak mampu, padahal dia sudah ikut, dia bayar pelatihan loh. Kan lucu ya. Jadi artinya dia sudah bayar pelatihan sendiri, tapi di lain pihak dia mentalnya agak keganggu gitu loh. Iya. Ngerti gak? Buat dia lebih gampang memulai sesuatu yang baru dibandingkan pindah dari yang lama ke tempat yang baru. Itu kan jawabannya. Iya, itu disebut mental block. Berarti sesederhana itu ya Coach, kita sesederhana itu. Mental block. Tapi nasibnya bisa jadi buruk. Efeknya ya. Efeknya. Contoh, kalau seorang sales nih, misalkan contoh, kan kita percaya tentang yang namanya law of attraction. Kita percaya law of attraction, kita memikirkan sesuatu yang positif akan menarik yang positif. Iya. Kalau seorang penjual misalkan memikirkan, kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan dia rezeki. Tapi ketika dia gagal, dia bertanya, apakah gua nggak bakat jualan ya? Apa jangan-jangan Tuhan mentakdirkan gua tidak menjadi seorang yang ahli ya? Atau jangan-jangan gua tulangnya tulang miskin yang nggak bisa kaya. Maka apa yang terjadi? Dia akan otomatis mempunyai mental block yang membuat dia tidak bisa mencapai tujuan. Saya ambil contoh lagi gampang. Saya dulu percaya saya itu adalah orang susah dan bakal orang susah terus. Itu menghambat saya loh Karim. Sampai punya income tertentu, income tuh nggak naik-naik loh. Lucunya istri saya kerja, income saya turun. Jadi malah lucu, balance gitu loh. Ini kayak laporan keuangan aja balance gitu ya. Maksudnya istri saya income-nya berapa, saya menurun. Tapi jumlah di total sama. Saya naik, istri turun. Nah berarti mental block itu juga berpengaruh bukan antara kita berdua. Berpengaruh pada diri sendiri, tapi berpengaruh pada kedua suami istri. Jadi bisa mempengaruhi itu. Bisa menarik naik ke atas atau membuat lu makin jatuh ke bawah. Itu mental block. Mental block juga bisa dipengaruhi oleh orang sekitar kita. Maka yang pertanyaan menarik, apakah law of attraction bisa terjadi? Nggak bakal. Karena kita sendiri yang mengcancelnya. Apalagi ya kalau di ajaran agama saya, dia mengatakan bahwa hati-hati menggunakan perkataan ketika kita memperkatakan, karena mulut kita memperkatakan berkat atau kutukan bisa di mulut yang sama. Iya betul.
Ya mas satu mulut kan ya. Berarti kalau mama kita mengatakan berkat tapi dalam pikir kita mengatakan kutuk, alias nggak mungkin lah. Kayaknya gua ini orang susah. Maka kita sendiri otomatis mengcancelnya. Maka rezeki tidak akan datang. Benar kan ya? Heeh, betul Coach. Jadi itu bisa mempengaruhinya fatal banget untuk di kita ya Coach ya. Nah makanya kalau kayak gitu, gimana kita bisa mencapai tujuan? Kita nggak akan bisa mencapai tujuan mau sampai kapanpun. Mm-mm. Makanya kalau ditanya, kalau kita, kalau buat saya pribadi, setiap orang penjual, setiap orang asuransi, setiap orang multi level marketing, setiap siapapun para anak-anak muda yang mau naik ke level berikutnya harus menghilangkan mental block. Karena kalau dia nggak menghilangkan apa yang bakal terjadi? Dia otomatis akan menghambat dirinya untuk dia mencapai ke sesuatu. Tapi ada orang itu yang nggak aware gitu loh Coach. Aku tuh sebenarnya punya mental block nggak sih kayak gitu? Nah betul, memang dia nggak aware, Mm-mm. tapi paling nggak dia bisa aware. Income-nya dia naik apa enggak? Oke. Yang paling gampang gitu aja dulu, income-nya naik apa enggak? Kalau misal, stuck dulu gitu kalau enggak bilang, ya? kok income gue stuck dulu ya? Mm-mm. Kok kenapa penjualan gue nggak bisa ya? Kok kenapa income gue nggak naik? Berarti ada indikator dia punya mental block, tapi yang tidak bisa diketemui, Mm-mm. kecuali dibantu oleh seorang coach atau dibantu oleh seorang teman-teman atau para lulusan-lulusan dari kelas-kelas saya gitu Karin. Oke. Jadi makanya kalau umpama kayak gitu kita nggak sadar. Pokoknya ukuran paling gampangnya adalah gini. Saya ambil contoh nih. Ini bener masih saya ingat banget dengan jelas. Ada satu wanita ini anak baik luar biasa. Dia bekerja di perusahaan asuransi. Waduh keren banget Karin. Dia bisa berangkat dari rumah jam 6 pagi. Itu pulang bisa jam 12 jam 1. Kerja keras gak? Keras banget itu Coach. Gila banget ya. Loyalitasnya tinggi. Buat asuransi. Karena Iya. asuransi kan duitnya buat dia sendiri kan. Iya, betul, Beda betul. dong pengertian loyalitasnya Iya, kan. Kalau loyalitas kan digaji kan. Mm-mm. Sedangkan dia loyalitasnya sama uang tuh. Pertanyaan saya, harusnya kaya dong. Harusnya. Kerja keras kan? Enggak tuh. Biasa aja Coach. Tahu kenapa? Karena dia punya mental block. Betul. Oh. Dia Apa tuh Coach? Mental blocknya bayangin nggak? Dia kerja dari jam 6, mau kerja sampai jam 12, jam 1, mau Sama. sampai berapa? Kita ngomongin belibet. Mau 3 hari dia kerja nggak tidur, tetap aja income-nya nggak akan naik. Kenapa? Karena mental block yang menghambat dia untuk pencapaian. Saya kasih contoh sederhana. Walaupun nanti saya kasih tahu mental blocknya apa. Misalnya ini, saya punya mental block nih. Saya ketemu Karin nih. Saya mau jualan sama Karin. Di kepala saya ada kalimat apa yang muncul? Dia nggak bakal mau lagi lo sama lo. Kan lu gak cocok jadi sales. Lu kan orangnya sial terus. Jadi ketika setiap saya ngomong pakai skill saya, di kepala saya selalu ngomong, lu gak bisa. Lu masih sial orangnya, hidup lu gak bagus. Karena suara terus di kepala kan? Iya. Itu yang membuat apapun yang saya ngomong gak akan berhasil. Tapi beda kalau kepala saya mengatakan saya layak menjadi sales, saya layak untuk menjadi kaya. Ketika Karin bilang mengatakan enggak, saya berusaha ngotot cara ngomongnya, gimana cara beloknya, sampai akhirnya Karin percaya dan membeli dari saya. Berarti kesempatannya kita sama-sama dapat kesempatan satu kali ketemu customer, tapi tingkat keberhasilan kita tergantung dari kita punya mental block apa enggak mental block. Apakah mental block itu berbahaya? Tidak. Berbahaya dalam konteks tertentu dan tidak berbahaya dalam konteks tertentu. Nanti akan saya jelaskan. Tapi saya kan tadi bertanya ya, mental blocknya apa tuh coach? Dia lahir dari keluarga miskin dan dia pernah dikatakan sampai kapanpun kamu nggak akan kaya. Itu melekat di dalam Melekat. diri dia ya coach. Nah yang ngerinya adalah dulu waktu saya masih kecil, kan saya keturunan Chinese ya, walaupun ini kan kalau saya bilang nih Cina KW3 ya, gitu ya, karena nggak bisa bahasa Cina kan. Itu waktu saya lahir, orang tua saya bisa bahasa Cina. Dia menyimpan satu tanggalan, jadi model tanggalan dulu ya, tanggalan sobek. Saya nggak tahu Karin ngerti nggak tanggalan sobek? Enggak. Tanggalan yang tanggalnya cuma satu tanggal. Misalkan tanggal 12, ada per pon, harinya ada gitu ya. ada tahun Arab, ada tahun baru Cina dan sebagainya. Yang perharinya disobek Iya. gitu. Tanggal itu disimpan. Jadi tanggal lahir saya sudah disobek dan simpen, dan di situ diramalkan. Jadi ada buku. Jadi ini buku waktu itu buku zaman dulu, buku zaman sekarang mungkin Karin nggak pernah lihat ya. Bukunya warna ungu, kertasnya polos ada garis-garisnya. Jadi buku dulu covernya ungu. Ini buku zaman bahala nih, tahun 70-an. Nah, dan dulu dijahitnya bukan pakai staples, tapi pakai benang. Oh
sama jarum. Nggak pernah tahu ya? Nggak ada. Nggak tahu ya? Iya. Jadi lu taunya pokoknya buku udah pakai staples gitu ya? Iya. Enggak, buku dulu pakai benang. Orang Hmm. saya inget banget orang SD bikin prakarya lo bikin buku. Masa prakarya aja bikin buku saya? Iya betul. Bikin buku Oh dulu dijahit gitu. binder tuh coach, ngumpulin binder. Om binder mah masih gampang, ada warna-warni, jepitannya ya. iya. Nah, ya berarti bukan zamannya Karin ya. Betul. Tahu nggak tulisannya? Di tanggal lahir saya, di jam lahir saya tidak akan pernah menjadi orang kaya. Itu ramalan. Ramalan. Gila ya. Mm-mm. Yang kedua ramalannya. Kalau saya nanti besar, saya menikah, saya akan diinjak-injak sama istri. Ngeri nggak? Iya. Ngeri banget ramalan ya. Iya. Ketika saya married, ketika saya kerja, saya nggak berhasil, apa yang akan saya ingat? Buku itu. Buku itu. Ramalan itu betul ya. Saya nggak bisa sukses ya. Mm. Saya gaji nggak naik, ingat ramalan buku itu. Dan ketika saya menikah, dulu kan pernikahan saya awalnya berantem-berantem terus ya, yang Iya. sampai hampir mau jadi cerai. Pasti patokannya buku itu Karin. Kayak oh bener tuh ramalannya. Apalagi ramalan itu bilang kalimat benar, bahkan orang tua saya pun juga bisa ngomongin sama. Gitu. Ya enggak? Ingat enggak di buku itu, kamu tuh bakal ya kayak gitu. Malah ngingetin lagi. Oh iya, Nah. jadi akibatnya bukan makin hilang, walaupun Malah saya mengatakan enggak gitu ya, Mm-mm. tetap masuk di kepala lu Karin. Mm. Serem ya. Mental block tuh bukan sesuatu yang udah biarin aja. Ya kecuali memang hidup kita maunya begitu-gitu aja ya nggak apa-apa, Mm-mm. silakan. Tapi kalau buat saya, enggak. Saya mau tembus batas. Makanya pertanyaan menarik, saya bisa sampai hari ini karena mental blocknya saya hilangin semua. Oke. Makanya hubungan saya bisa bagus sama istri karena mental block yang tentang itu saya buang semua. Mm-mm. Jangan, bukan masalah dibakar ya, dibakar nggak ngaruh. Kan masih bisa dipikirin sendiri ya coach. Tulisan itu udah masuk ke dalam kepala, Mm-mm. dalam pikiran bawah sadar. Tugas kita ngebuangnya di pikiran bawah sadar. Nah kayak gitu ya Karin ya. Jadi makanya kenapa kita harus ngeberesin tuh mental block. Mm. Kalau enggak kita akan repot. Oke. Tadi saya mengatakan kan mental block ada bagusnya, kadang-kadang ada bagusnya, ada buruknya. Mm-mm. Saya bilang kalau buruknya udah jelas ya. Ya mempengaruhi itu Mempengaruhi tadi. tadi. Bagusnya apa? Saya ambil contoh. Bagusnya ada mental block adalah kalau kita punya ketakutan atas ketinggian, Mm-mm. itu mental block. Bagusnya apa coach? Kalau takut ketinggian itu nggak ada, kita loncat di atas gedung, Bu. Oh, oke. Bagus dong? Iya betul sih. Betul ya? Jadi tujuan mental block cuma satu, adalah untuk memperingatkan kita hati-hati terhadap bahaya. Mm-mm. Cuman yang jadi masalah adalah itu bisa membatasi kita untuk mencapai tujuan. Mm-mm. Itu yang menyebabkan kenapa harus dihilangkan. Sampai sini oke? Oke. Berarti pertanyaan kalau mental block hilang, jadi ada rasa takut? Kagak ada. Terjun aja ya coach. Terjun aja kalau dalam konteks selling ya. Mm-mm. Jadi artinya begitu ngadapin masalah dia maju terus. Gas aja. Gas Nah, aja dia nggak musing. Ya kan? Makanya balik lagi, makanya kenapa mental block harus dihilangkan. hilangkan. Dihilangkan dalam konteks yang memang kita mau capai tujuan. Misalkan contoh, hubungan kita sama anak. Kita cuma bilang, saya kan orang tua yang begini begitu. Saya ini kan orangnya begini. Ya kamu harus mengerti saya dong. Karena gitu ya. Iya. Akibatnya ngedidik anak keras. Mm-mm. Salah siapa? Salah mental block. Karena dia mengakui dirinya itu, maka menyebabkan dia tidak mencapai tujuan. Mm-mm. Jauh lebih baik kalau dia mengatakan saya bukan itu. Oke. Itu bukan diri saya. Makanya kenapa banyak cara yang bisa kita terapkan. Nah, kalau Karin nanya, gimana cara mengidentifikasi? Iya betul coach. Kayaknya nih video udah panjang nih, kita buat di kedua aja begini. Boleh. Boleh ya? Oke. Nah, ini aku juga mau bagi-bagi ebook nih coach. Ini ada 3 cara mengatasi mental block. Di sini nanti akan ada cara mengidentifikasinya juga, tapi akan ada kuesionernya. Jadi teman-teman tinggal klik link di deskripsi atau di komentar pertama. Jadi teman-teman bisa klik di link tersebut, nanti tinggal isi nama, nomor, dan email. Nah, kalau mau ikut pelatihannya Coach Arif, nanti kita akan ada di nlpleadershipindonesia.com. Kita ada pelatihan NLP Licensee Business by Dr. Richard Bandler, dan itu sudah di batch 23. Nah, kalau misalkan mau mengikuti pelatihan untuk recordnya Coach Antonius Arif atau yang lainnya, itu ada di pastiprestasi.com. Oke, menurut aku sudah cukup Coach. Nanti untuk yang identifikasi kita buatkan di video berikutnya. Dengan saya Karin, Saya Coach Antoni Sarif dari Dari NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.